Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Bersyukur untuk anugerah dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini telah siap untuk mendengar firman-Nya. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan undangan ibadah dan perayaan Natal untuk seluruh jemaat sektor 5. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ibadah dan perayaan Natal sektor 5 akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 18.30 melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dengan tema Time to Reload. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Surgawi, puji syukur kehadirat-Mu Bapa. Pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kita supaya sungguh boleh kami memahami firman Tuhan pagi hari ini, yang pada akhirnya kami pula bisa dimampukan untuk melaksanakan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan. Terima kasih. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18 akan dibaca oleh Pak Yosa. Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang.
Bapak Ibu Saudara, Rufus Daniel adalah seorang pelayan Tuhan yang lahir di Ohio pada tahun 1850. Ia memiliki 3 orang anak. Anak pertama mengikuti jejaknya dengan menjadi seorang pelayan Tuhan. Anak kedua menikah dengan seorang pria yang baik dan tinggal tak jauh darinya. Sedangkan anak ketiga menimbulkan kepedihan dalam hatinya dan meninggal di usia yang masih muda pada tahun 1913. Setelah menguburkan anaknya, Rufus menyadari sesuatu, bahwa sukacita hidup itu datang dari sesuatu yang diberikan, bukan datang dari sesuatu yang diberikan manusia dan dunia. Sukacita hidup itu datang dari hubungan yang tiada akhir dengan Tuhan Yesus. Since Jesus Come Into My Heart, lagu yang kita kenal dalam PKJ 239 adalah syair curahan hatinya. Bila Yesus ada di dalam hati kita, tangannya akan menuntun kita kembali kepada jalan yang benar atau pertobatan dan kehidupan yang sejahtera. Sejalan dengan hal itu, kita akan merenungkan tentang pertobatan sejati yang seharusnya ada dalam diri orang beriman. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini menceritakan tentang peringatan dan nasihat yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis pada orang-orang yang mengikuti baptisannya. Di bagian Injil yang lain, yaitu Matius 3 ayat 7 sampai dengan 10, disebutkan bahwa orang Farisi dan Saduki juga turut mendengar pengajarannya. Artinya, Yohanes Pembaptis tidak mengagungkan orang Farisi dan Saduki, tetapi juga menganggap mereka sama seperti pendengar yang lainnya. Yohanes berkata kepada para pendengarnya, "Hai kamu, keturunan ular beludak," merupakan kiasan yang diberikan bagi setiap orang yang licik, berbahaya, melakukan perlawanan terhadap Allah, dan membenci sesamanya. Orang-orang demikian diperingatkan untuk lekas hidup dalam pertobatan. Jika ia tidak menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah, maka ia akan mengalami penghukuman. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Yohanes Pembaptis menekankan contoh perubahan hidup yang seharusnya dimiliki oleh umat. Pertama, tindakan kebaikan melalui kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang kedua, hidup dalam kejujuran. Dan yang ketiga, tidak menindas atau merampas hak milik orang lain. Yohanes memberikan contoh tersebut agar para pendengarnya turut mengusahakan dan menghasilkan perbuatan baik sebagai tanggung jawab imannya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Melihat akan pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes, orang banyak mengira bahwa ia adalah Mesias. Mereka mengamati betapa istimewanya pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes. Sementara pengharapan akan kedatangan Mesias semakin tinggi. Oleh sebab itu, Yohanes segera mematahkan anggapan bahwa ia adalah Mesias dengan menyampaikan bahwa yang datang kemudian akan jauh lebih besar, sampai-sampai untuk menyentuh tali kasutnya pun tak layak. Yohanes juga memberikan kiasan tentang pekerjaan Mesias, yakni akan menjadi hakim bagi setiap orang. Mari kita merenungkannya. Harus diakui bahwa untuk menghasilkan buah pertobatan dibutuhkan tekad yang kuat agar setiap umat mampu mewujudkannya. Buah pertobatan itu dilakukan dengan sukacita, karena kita juga sedang bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Mari kita ambil tindakan nyata menanggapi firman Tuhan hari ini. Di masa Advent ketiga ini, kita akan belajar berkomitmen menghasilkan buah pertobatan dalam hal, misalnya Bapak Ibu Saudara dapat menyebut 1 atau 2 hal pertobatan yang ingin diwujudkan. Misalnya membuang keegoisan
dan belajar lebih peduli dengan anggota keluarga. Atau bisa juga Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan komitmen yang lain sesuai dengan kerinduan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah setiap kami untuk menghidupi pertobatan dengan penuh ketaatan. Bimbinglah agar kami mampu menghasilkan perilaku yang berkenan di hadapan Engkau dan sesama. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh selesai. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh semakin menguatkan iman setiap kita dan mendorong setiap kita untuk mengambil tindakan nyata, dan Roh Kudus akan menolong supaya setiap kita bisa melakukannya dan mampu untuk bertahan apa yang jadi kerinduan kita untuk dibuang dengan tekad hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.